Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Di video kali ini, gue akan melanjutkan alur cerita anime Magi The Kingdom of Magic atau season 2-nya. Video ini adalah lanjutan dari seri Magi The Labyrinth of Magic atau season 1-nya. Gak usah kelamaan, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah menaklukkan Dungeon Zagan, Aladin dan teman-temannya kembali pulang ke kerajaan Sidria. Yamraiha tidak mempunyai household vessel karena penyihir tidak bisa berhubungan dengan jin. Sebagai gantinya, para penyihir bisa menciptakan sihir apapun yang mereka inginkan. Saat Sinbad mengecek Dark Metal Vessel yang didapatkan dari dunia, Yamraiha tahu bahwa di Dark Metal Vessel itu terukir lambang alat sihir buatan Akademi Magnostat. Saat ini dunia ada di Sidria dan dalam masa penyembuhan. Sinbad meyakinkan dunia bahwa Sidria tidak memiliki hubungan dengan Magnostat. Yamraiha juga sudah keluar dari Magnostat 10 tahun yang lalu sebelum terjadi kudeta. Setelah itu, dunia merasa kesakitan karena serpihan Dark Metal Vessel di dalam dirinya mulai menyebar. Tidak bisa dipungkiri, orang yang sudah bersatu dengan Dark Metal Vessel sudah ditakdirkan akan mati. Kogyoku dan Sinbad memperlihatkan pada Alibaba kekuatan dari Full Jin Equip untuk dipelajari Alibaba. Sinbad menggunakan kekuatan Jin Vokalor yang berspesialis dalam sihir angin, dan Kogyoku menggunakan sihir air dari Jin Vinea. Kogyoku menunjukkan Extreme Magicnya yang menciptakan ombak sangat besar dan dihalau Sinbad dengan Extreme Magicnya yang mengeluarkan tornado. Setelah itu, Sinbad ganti menggunakan Jin lainnya bernama Zepar yang berspesialisasi dalam sihir suara. Sinbad mengeluarkan suara sangat keras yang membuat siapapun yang mendengarnya tertidur, termasuk Kogyoku. Menjelang kematian dunia, Aladin memberitahu dunia bahwa dia akan pergi ke Magnostat untuk mencari informasi tentang Dark Metal Vessel. Dunia lalu mati berubah menghitam. Kogyoku dan Alibaba sama-sama lahir dari seorang ibu PSK. Berbeda dengan saudara-saudara mereka yang lahir di istana kerajaan. Karena masa lalu yang sama, mereka memutuskan untuk menjadi teman baik. Aladin dan teman-temannya akan naik kapal untuk melanjutkan perjalanan mereka ke kerajaan Aktia. Aladin dan teman-temannya akan berpetualang ke tempat yang berbeda-beda. Aladin akan pergi ke Magnostat. Morgiana akan pergi ke Dark Continent mencari ras Vanalis lainnya. Hakuryu akan kembali ke Kaisaran Ko. Dan Alibaba akan pergi ke Kaisaran Rem mencari gladiator Yambala untuk belajar manipulasi Magoi. Ras Yambala adalah orang-orang yang mahir dalam memanipulasi Magoi. Sinbad dan Hakuryu pernah belajar manipulasi Magoi dari mereka. Menemukan ras Yambala akan susah karena mereka suka berkelana. Tapi ras Yambala suka bertarung dan mereka pasti ada di Kolosium Kekaisaran Rem yang menjadi arena pertarungan terbesar di seluruh dunia. Saat mereka hampir sampai di pelabuhan kerajaan Aktia, tiba-tiba muncul para bajak laut yang menyerang. Para bajak laut itu menggunakan alat sihir bernama Shalal Rasas yang menembakkan peluru air pada kru kapal. Para bajak laut ini semuanya masih anak-anak, di mana salah satu bajak laut itu bernama Olba. Olba menggunakan alat sihir yang bernama Ala Rasas. Ala Rasas menciptakan sihir gravitasi dengan membuat melayang benda yang di dalam gelembung air. Hakuryu menggunakan kekuatan Zagan untuk menciptakan tanaman berbentuk naga yang dengan mudah mengalahkan mereka. Olba menyandra Aladin yang pingsan dan mengambil semua harta di kapal. Para bajak laut kabur lewat bawah laut dengan menyelimuti kapal pakai gelembung air. Di dalam kapal, Aladin yang pingsan bangun dan menemukan kapalnya bergerak dengan menyerap Magoi anak-anak. Kapal dan alat-alat sihir yang mereka pakai dibuat oleh Akademi Magnostat. Di markas bajak laut itu, Aladin bertemu dengan pemimpin bajak laut yaitu Madaura. Di sana ada banyak sekali anak-anak. Di pelabuhan kerajaan Aktia, Alibaba dan teman-temannya sampai di sana. Sebelumnya, Hakuryu telah memasang pelacak berupa benih tanaman pada barang-barang yang dibawa para bajak laut. Hakuryu menggabungkan kekuatan Zagan dengan memanipulasi Magoi. Dengan gabungan kekuatan itu, Hakuryu bisa mengendalikan tanaman dari jarak jauh. Alibaba dan teman-temannya lalu pergi ke tempat para bajak laut itu berada. Alibaba juga mengajak pasukan kerajaan Aktia untuk menangkap para bajak laut. Setelah sampai di pulau tersembunyi dari markas bajak laut, Morgiana dengan barbar menghajar mereka semua, bahkan tebing-tebingnya ikut hancur. Setelah itu, Alibaba dan teman-temannya sampai di tempat Madaura. Di sana juga ada Aladin. Madaura menggunakan alat sihirnya, Holy Mother Halovan atau Seibo Gokosen, untuk membuat Aladin dan teman-temannya melihat Madaura sebagai ibu mereka. Madaura juga menggunakan alat sihir ini untuk membuat anak-anak yang diculiknya patuh padanya.
Untungnya Aladin, Morgiana, dan Alibaba bisa melepaskan diri dari mantra sihir ini. Sayangnya Hakuryu jatuh di bawah pengaruh mantra dan menyerang teman-temannya. Hakuryu lalu berubah menjadi mode half jin equip. Zagan adalah jin yang berspesialis di tipe life magic atau sihir kehidupan. Karena itu Hakuryu bisa memperbesar bakteri-bakteri di sekitarnya untuk menyerang. Saat Alibaba di mode jin equip dengan bentuk pedang hitam, pedangnya dinamakan Amol Saika. Amol Saika bisa membelah metal vessel apapun. Metal vessel Hakuryu lalu patah setelah beradu serangan dengan Amol Saika di saat Magoi Hakuryu menipis dan dia pingsan. Madaura mencoba melarikan diri tetapi dia ditangkap oleh prajurit kekerajaan Aktia. Di masa kecilnya, Hakuryu Ren dan Hakui Ren adalah anak dari kaisar pertama Kekaisaran Ko yang bernama Hakutoku Ren. Hakuryu juga punya dua kakak kandung lagi yang bernama Hakuyu Ren dan Hakuren Ren. Tapi ayah dan kedua kakaknya terbunuh saat terjadi kudeta kerajaan yang menjadikan pamannya Kotoku Ren menjadi kaisar kedua Kekaisaran Ko. Hakuyu sebelum kematiannya memberitahu Hakuryu bahwa dalang di balik tragedi ini adalah ibunya sendiri, yaitu Gyokuen Ren yang juga pemimpin tertinggi dari Artamen. Tak berhenti sampai situ, Gyokuen juga menikah dengan kaisar kedua, Kotoku Ren, untuk mengendalikan Kekaisaran Ko dari balik bayang. Di pelabuhan, orang-orang yang keluarganya telah mati karena ulah Madaura mencoba untuk membunuhnya, tapi justru Hakuryu yang menggantikan mereka memenggal kepala Madaura. Hakuryu lalu pergi sendirian meninggalkan teman-temannya. Alibaba membuat kesepakatan dengan prajurit kerajaan Aktia dan mengambil hak asuh anak-anak Madaura untuk diserahkan ke kerajaan Sindria. Morgiana mengejar Hakuryu yang kembali ke Kekaisaran Ko tanpa pamit. Hakuryu melamar Morgiana untuk menikah, tapi Morgiana menolak. Setelah itu Aladin yang menemui Hakuryu. Hakuryu mengajak Aladin untuk berperang melawan Kekaisaran Ko, tapi Aladin menolaknya karena dia membenci perang. Hakuryu pamit dan berterima kasih atas bantuan Aladin dan teman-temannya selama ini. Karena mereka bertiga pergi ke arah yang berbeda, mereka lalu berpisah. Aladin terbang dengan magic turbannya, sedangkan Alibaba pergi naik kapal. Karena kelelahan, Aladin lalu naik gerobak. Tapi dalam perjalanan, gerobak diserang para bandit yang juga menggunakan alat sihir buatan Magnostat. Karena berisik, penumpang VIP dalam gerobak muncul yang ternyata adalah pangeran ketiga dari Kekaisaran Ko yang bernama Koharen. Koharen juga adalah penakluk dungeon. Jinnya bernama Leraje yang berspesialis dalam strength magic. Dalam mode weapon jin equip, pedangnya bisa berubah ukurannya, entah itu memanjang atau membesar. Pedangnya dengan mudah meluluh lantakkan para bandit. Koha bersama dengan 3 asistennya yang bernama Junjun, Jinjin, dan Rei Rei. Mereka bertiga dulunya adalah penyihir buatan dari eksperimen teknologi Kekaisaran Ko yang setelah itu dirawat Koha. Karena sama-sama menuju Magnostat, Koha dan Aladin bermain bersama sambil mengisi waktu luang. Setelah sampai di perbatasan Magnostat, Aladin dan Koha berpisah. Koha masuk lewat jalur VIP dan Aladin masuk lewat jalur biasa. Magnostat hanya boleh dimasuki penyihir, karena itu ada tes untuk masuk. Sebelumnya, Yam Raiha meminta Aladin untuk merahasiakan statusnya sebagai magi. Karena para penyihir bisa melihat ruh, Aladin tidak boleh meminjam kekuatan ruh dan hanya boleh mengandalkan kekuatannya sendiri. Tesnya adalah melindungi diri dengan Borg karena setiap penyihir pasti bisa membuatnya. Aladin memasang permata merah di tangannya yang bisa menahan ruh agar tidak meminjamkan kekuatannya pada Aladin. Di tempat lain, Koha menemui kepala Akademi Magnostat yang juga penguasa negara Magnostat, yaitu Matal Mogamed. Saat tes menciptakan sihir, api yang dibuat Aladin sangat kecil yang membuatnya masuk ke kodor ke-6, kelas peringkat terendah di Akademi Magnostat. Aladin menjadi sangat lemah tanpa bantuan ruh. Aladin masuk ke dalam ibu kota Magnostat, Academy City yang dipenuhi dengan sihir melimpah dan benda-benda sihir yang tidak bisa dijumpai di tempat lain. Aladin juga mendapatkan jadwal Maref. Maref adalah mata pelajaran yang akan dipelajari para siswa. Aladin masuk ke kamarnya dan di sana dia bertemu dengan siswa lain yang bernama Spintus. Spintus ada di kodor keempat dan dia berasal dari Heliohab, seperti Sharkan. Spintus terkejut melihat Maref milik Aladin yang hanya diisi pelajaran penguatan fisik. Di kodor ke-6, Aladin diajar oleh guru yang bernama Meyers, mantan tentara penyihir kerajaan Partevia. Aladin dan yang lainnya melatih kekuatan fisik mereka mati-matian di bawah arahan instruktur Meyers. Setelah sebulan, sihir mereka menjadi bertambah kuat, termasuk Aladin yang sihir apinya lebih besar daripada saat ujian masuk. Ini disebabkan fisik mereka menguat dan meningkatkan jumlah magoi di dalam tubuh. Setelah fisik menguat, Aladin mendapatkan Maref pelajaran sihir. Sihir pada dasarnya dibagi menjadi 8 tipe. 1. Heat Magic atau sihir panas atau api. 2. Sihir air.
3. Sihir cahaya, 4. Sihir petir, 5. Sihir angin, 6. Sihir suara, 7. Strength magic atau sihir kekuatan, 8. Life magic atau sihir kehidupan. Ada juga sihir turunan yang sifatnya lebih kuat dari sihir dasar. Sihir es turunan dari sihir air. Sihir kutukan dan sihir penyembuhan turunan dari sihir kehidupan. Sihir gravitasi turunan dari strength magic. Dan masih banyak sihir turunan lain. Setelah itu diadakan ujian sekolah yang dinamakan ikhtiar. Siswa yang gagal dalam ikhtiar akan dikeluarkan dari akademi. Aladin menciptakan sihir api dan memperbesar apinya dengan sihir angin. Karena bisa menciptakan api dahsyat, Aladin langsung dipindahkan ke koridor pertama, kelas dengan peringkat tertinggi di akademi. Di Kekaisaran Rem, Alibaba justru menjadi gelandangan setelah semua barang-barangnya dicuri saat di kapal. Untungnya, Alibaba bertemu dengan Nando Brothers yang dulunya adalah anggota Fogtrop yang mencuri barang-barang dari Sinbad. Karena Fogtrop bubar, mereka pindah ke Kekaisaran Rem dan menjadi kaya raya dari bisnis kasino. Nando Brothers lalu memberi makan Alibaba yang kelaparan. Di kasino, Alibaba tidak sengaja bertemu dengan pemimpin gladiator Yambala yang bernama Shamba Ramal. Shamba sudah membaca surat kedatangan Alibaba dari Sinbad. Dia lalu menguji kemampuan Alibaba dengan bertarung melawan anggota gladiator Yambala yang bernama Toto. Toto menunjukkan manipulasi magoi sangat kuat yang membuat Alibaba terpental. Tapi penggabungan seni pedang kerajaan dan pelatihan dari Sharkan membuat Alibaba berhasil menang. Shamba memeriksa tubuh Alibaba dan menemukan ada 2 jenis magoi berbeda. Setiap orang harusnya hanya mempunyai 1 magoi. Jika lebih orang itu bisa mati. Tapi jika Alibaba bisa menguasai 2 magoi sekaligus, dia akan menjadi jauh lebih kuat. Shamba lalu mengatur pertarungan antara Alibaba melawan binatang buas raksasa bernama Garda di Kolosium. Di pertarungan Kolosium, Alibaba tidak boleh menggunakan metal vesselnya dan hanya bisa menggunakan pedang biasa. Garda berkali-kali mengajar Alibaba. Garda juga mematahkan lengan kiri Alibaba. Tapi Alibaba tidak menyerah dan berhasil menusuk mulut Garda. Garda meninju Alibaba, tapi Alibaba menggunakan dinding untuk menusuk tangan Garda. Alibaba terus menebas di seluruh tubuh Garda dan Alibaba memenangkan pertarungan. Setelah pertarungan hidup mati itu, 2 magoi Alibaba bersatu dan Alibaba sadar bahwa magoi satunya berasal dari Kasim. Di Kolosium ternyata ada pendeta tertinggi Kekaisaran Rem yang juga seorang magi, yaitu Scheherazade. Dia didampingi Mu Alexius, pendekar pedang terkuat di Kekaisaran Rem yang juga dari ras Vanalis. Mu menyampaikan laporannya pada Scheherazade mengenai keanehan Magnostat. Di Academy City tersebar berbagai macam alat sihir. Para bandit dan perampok juga banyak yang mendapatkan alat sihir dari Magnostat. Mu khawatir jika keberadaan Magnostat akan menjadi ancaman kedamaian Kekaisaran Rem. Setelah beberapa hari, Alibaba yang masih dalam pengobatan membeli Garda agar dia bebas dari pertarungan Kolosium. Morgiana lalu sampai di Dark Continent, tepatnya di Katargo, kampung halaman ras Vanalis. Tapi di sana dia tidak bertemu satupun ras Vanalis. Morgiana justru bertemu dengan Ahmad Saluja dan Sahmat Saluja. Mereka berdua sekarang tinggal di desa Toran. Mereka berdua menjadi tim survei arkeologi yang mempelajari budaya suku Toran. Toran adalah suku misterius yang bahasa mereka sendiri tertulis di dalam dungeon. Morgiana bertemu dengan tetua suku Toran. Tetua itu memberitahu Morgiana bahwa ras Vanalis ada di seberang Great Rift. Great Rift adalah lembah besar yang membagi Dark Continent menjadi 2 bagian. Great Rift sangatlah besar, bahkan ujungnya tidak bisa dilihat. Morgiana menuruni lembah besar itu dengan gelang rantainya. Great Rift sangatlah dalam yang membuat Morgiana kelelahan hanya untuk sampai di dasarnya. Morgiana sampai di rumah kayu yang dihuni magi bernama Yunan. Yunan adalah penjaga lembah besar atau Great Rift. Yunan memberitahu Morgiana bahwa ras Vanalis memang hidup di seberang lembah, tapi jika Morgiana pergi ke sana, dia tidak akan bisa kembali lagi. Yunan juga memberitahu Morgiana bahwa akan terjadi perang besar-besaran. Di Magnostat, Koha sedang bernegosiasi dengan Mortal Mogamed untuk menyerahkan wilayah Magnostat pada Kekaisaran Ko. Tentu saja Mogamed menolak. Karena itu, Koha menyatakan perang pada Magnostat. Di Kekaisaran Ko diperlihatkan pangeran kedua yang bernama Komeren. Hakuei kembali membawa ratusan household membernya dari klan Koga. Setelah itu datang juga Hakuryu yang terbang bersama monster-monsternya. Muncul juga jenderal tertinggi Kekaisaran Ko sekaligus pangeran pertama yang bernama Kohen Ren. Kohen menyampaikan pandangannya bahwa dunia hanya membutuhkan 1 raja. Menurut prasasti Toran, dulu hanya ada 1 bahasa, yaitu bahasa Toran, dan buktinya ada di dungeon. Permasalahan dunia saat ini seperti peperangan, kemiskinan, diskriminasi, dan lain-lain disebabkan karena perbedaan bahasa, budaya, dan lain-lain.
Koen meminta bantuan saudara-saudaranya untuk mencapai mimpinya di mana kedamaian dunia akan diraih dengan persatuan dunia. Di ruang tahta, semua pewaris tahta kekaisaran Ko berkumpul. Di sana juga diperlihatkan kaisar kedua, Kotokuren yang telah meninggal dunia. Setelah itu disampaikan penerus kaisar dari surat wasiat kaisar kedua yang ternyata adalah Gyokuen Ren. Pengumuman mengejutkan itu membuat perpecahan di istana kerajaan. Setelah pertemuan, Hakuryu bertemu dengan ibunya, Gyokuen. Hakuryu langsung berubah ke mode full Jin Equip dan menyerang Gyokuen dengan seluruh kekuatannya. Tapi sayangnya boardnya terlalu kuat dan Hakuryu terpental jauh. Di hadapan Gyokuen, Hakuryu hanyalah anak-anak. Setelah Gyokuen pergi, Judar menghampiri Hakuryu dan menawarkan bantuannya untuk balas dendam di masa depan nanti. Oke, sekian dulu alur cerita Magi Season 2 Kingdom of Magic part 1-nya. Selanjutnya di part 2 akan terjadi perang besar-besaran antara Magnostat yang dikepung Kekaisaran Reim dan Kekaisaran Ko. Gimana keseruannya? Nantikan aja video Magi gue berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa.